tidak pernah ada oposisi yang kemudian berjalan secara runtun ya selama 5 tahun. Mereka selalu berpikir untuk masuk dalam kekuasaan, ingin menikmati kekuasaan, dan rasanya tidak sulit bagi PDIP untuk menyatakan sikap kami berlawanan dengan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu tidak mendapatkan banyak suara karena memang secara politik dukungan Pak Jokowi terhadap parpol juga terbelah. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran salah satu tokoh akademisi, pengamat politik dari Lembaga Kajian Politik Teras Indonesia. Siap. Selamat datang Bung Haikal Al-Hafafah. Terima kasih Bang. Mungkin langsung saja kita Bung Haikal ini kita bahas soal penghitungan suara yang saat ini sudah sudah tahu sih hasilnya gitu kan. Dalam pandangan Bung Haikal seperti apa kondisi sekarang ini? Jadi gini, kalau kita lihat kan proses hari ini kan quick count sudah berjalan, bahwa lembaga-lembaga survei nasional sudah memberikan hasil dalam kaidah-kaidah ilmiah memenangkan satu pasang 02 Prabowo Gibran. Sebagai sebuah kaidah ilmiah kita harus hormati karena memang ini metodenya ilmiah, basisnya intelektualitas ya. Sementara juga rekapitulasi di KPU juga terus berjalan hari ini. Sehingga proses demokrasi juga harus kita anggap bahwa sekalipun ada berbagai macam kekhawatiran terhadap kecurangan, tapi konflik horizontal tidak terjadi. Kita syukuri itu dulu ya, bahwa memang proses politik dalam konteks Pilpres 2024 maupun Pileg hari ini itu berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Karena memang tidak ada hal-hal yang lebih emosional seperti 2019 terjadi polarisasi yang tajam. Di luar daripada itu juga kita juga harus hargai beberapa proses yang hari ini dikhawatirkan oleh pasangan yang hari ini mungkin kurang diperuntungkan dalam proses ini, 01 dan 03, yang kemudian mempertanyakan rekapitulasi yang dilakukan oleh Sirekap KPU. Dan biarkan ini berjalan dengan baik sampai kemudian kita harus lihat siapa akan menjadi pemenang dalam proses KPU, kemudian kalau memang ada gugatan sampai dengan MK. Jadi secara normatif saya kira cukup baik, sekalipun banyak ada catatan-catatan yang perlu kita garis bawahi ya. Berbagai hal termasuk isu-isu yang gandrung soal nepotisme MK, kemudian mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah ini tetap jadi ada satu koridor yang secara normatif demokrasi harus kita akui, harus kita hormati. Namun kritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu juga tidak boleh kita lupakan. Itu catatan yang harus kita garis bawahi, stabilui dalam proses politik hari ini. Terkait kecurangan pemilu di Pilpres ini seperti apa? 3 hari menjelang 14 Februari ya, kawan-kawan dari pakar hukum tata negara di UGM itu kan bikin film ya, yang mungkin sudah banyak tahu. Di sana membahas bagaimana kemudian pemerintahan Jokowi melakukan upaya-upaya itu dari awal dengan membuat pemekaran di provinsi Papua, kemudian lagi dengan penunjukan PJ, ya kan? Kemudian lagi ada fakta-fakta bansos yang kemudian ada politik barrel atau politik konsep politik yang terjadi di Amerika dengan istilah politik gentong babi. Nah, ini menarik sebetulnya karena tren bansos dari Covid sampai dengan kemudian menjelang Pilpres trennya mengalami lompatan yang sangat jauh, yang kemudian dianggap sebagai sebuah proses politik gentong babi ya, di mana kerja-kerja bansos itu berhimpitan dengan agenda-agenda elektoral. Jadi itu sebagai catatan kritis bahwa memang kalau kita lihat secara jujur agaknya beberapa tokoh-tokoh yang paham tentang demokrasi itu melihat bahwa sebetulnya konfigurasi politik pada masa Jokowi ini agaknya bergerak ke arah non-demokratis. Itu catatan Bang. Catatannya. Terkait dengan penghitungan suara ini kan banyak sekarang muncul nih, ada yang tadi Sirekap hingga akhirnya dihentikan itu kan. Memang seberapa besar kecurangan dalam penghitungan suara ini?
Iya, saya kira tim 01, tim 03 hari ini terus melakukan rekapitulasi. Karena mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan tim di setiap TPS yang 800 ribuan itu, mungkin itu yang menyulitkan pembuktian. Tapi di luar daripada itu juga kita harus akui bahwa ada tersebar video beberapa hari terakhir bahwa Sirekap itu ada algoritma yang dimainkan. Jadi statement terakhir juga yang kita lihat dari ada salah satu tokoh di beberapa universitas bahwa ada orang yang sengaja masuk, ya ini masih dicurigai ya, masuk dalam sistem itu kemudian melakukan upaya yang kemudian hasilnya itu sudah diagendakan, dari setting. Tapi itu semua butuh pembuktian. Maka saya juga mendorong kalau memang memungkinkan adanya audit forensik terhadap Sirekap itu, pertanyaan yang muncul yang hari ini berkembang misalnya adalah soal siapa pemenang tendernya, siapa yang mengelola itu, siapa operatornya. Dan hari ini Ganjar dengan beberapa tim pendukung itu mengagendakan namanya hak angket di DPR. Nah, kita lihat perkembangan dalam dinamika ke depan. Kalau hak angket, kekuatan PDIP seberapa kuat? Iya. Kalau kita lihat hari ini kan positioning suara itu baik quick count maupun Sirekap kan 02, 01, 03, ya kan? Tapi 03 merasa lebih terzolimi karena memang di awal sebelum pemilihan itu mereka merasa dihianati oleh Pak Jokowi yang kemudian mengagendakan Gibran dengan proses MK yang kemudian ada fatwa MK yang menyatakan itu bermasalah. Nah, polarisasi internal PDIP dan kemudian Pak Jokowi sendiri itu tajam. Jadi kita lihat bahwa agenda ini memang betul-betul dianggap sebagai sebuah proses kecurangan. Kalau kita melihat statement Pak Ganjar, itu kan statement terakhir kan ada juga Pak Anies menyambut itu, bahwa kalau digabung partai pengusung Pak Ganjar dengan partai pengusung Pak Anies itu sudah cukup untuk melakukan hak angket kalau memang ada voting atau memang ada paripurna di tingkat DPR RI. Artinya mengarah ke pemakzulan itu? Enggak, lebih kepada pemakzulan itu ada beberapa kelompok NGO, kemudian lagi kelompok kritis. Kalau di Jakarta itu ada Faisal Asgab, ya kan? Kemudian dia bikin gerakan petisi 100, dan banyak juga beberapa tokoh-tokoh intelektual, beberapa kampus, para guru besar. Dan itu nanti kita lihat karena begini, itu akan sejalan dengan kekuatan elit. Jadi kalau elitnya itu menampilkan ke publik itu dengan berbagai macam kemarahan, dengan berbagai macam statement kritis, dan itu akan bergulir. Karena saya rasa teman-teman 03 itu punya basis juga di irisan juga di beberapa kampus, 01 juga punya gerakan. Jadi, artinya butuh pemantik juga ya? Ya butuh pemantik, karena yang paling pertama itu memang untuk membahas bahwa potensi kecurangan ini seberapa besar, apakah marginnya itu memang melampaui ambang batas 50% per 1. Nah, kalau itu terjadi maka dorong itu kuat. Nah, kalau memang ini nggak kuat, isu pemakzulan itu juga di ini. Cuma kita nggak tahu konstelasinya seperti apa. Kita butuh waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu ke depan lah, bagaimana proses yang akan berjalan ke depan. Termakzul nggak kira-kira? Kalau kita lihat kondisinya agak berat sebetulnya, agak berat. Kalau kita lihat secara jujur ya, karena perubahan sistem hari ini bahwa sekalipun ada fatwa DPR yang harus melakukan pemakzulan, dia harus butuh fatwa MK. Jadi akhirnya di MK juga. Sementara MK orang sudah antipati terhadap MK karena proses Gibran yang kemudian dimenangkan, nggak bisa masuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, soal pemakzulan, kenapa saya katakan tidak agak berat? Karena hari ini publik sudah terdorong dalam suasana di mana angka pemilih Pak Prabowo itu menyentuh 60%. Jadi agak berat sebetulnya. Itu bisa terjadi kalau misalnya gerakan itu sangat masif. Dan untuk masif itu butuh stamina politik yang kuat, butuh konsolidasi yang besar, ya kan? Dan tentu pada gilirannya, ya saya kira kalau di Indonesia ini kan negosiasi elitnya juga kultur guyupnya itu masih ada, ya. Jadi begitu ada konflik, ada juga upaya-upaya pendekatan dan seterusnya itu. Tapi memang apakah memang nyampe 60% atau memang sekarang ini kan ada 50% lah hasilnya? Iya, 58. Iya, 58. Apa memang ini kan banyak dilakukan juga? Iya, dari ini. Makanya sebetulnya kalau kita lihat kan
Ada beberapa juga informasi yang saya dapat dari salah satu teman di Bawaslu, kepala desa itu diundang ke istana, nggak terlepas benar apa enggak ya, bahwa dia diberikan arahan untuk memenangkan salah satu paslon dengan 50% lebih, ya kan? Nah itu masif memang, itu masif. Tapi semua itu butuh pembuktian. Angka-angka survei, angka-angka quick count yang hari ini dikeluarkan itu kan sebetulnya melihat hasil pemilihan. Tapi sebelum pemilihan kan kita belum tahu prosesnya bagaimana. Nah itu yang sebetulnya hari ini sedang didorong. Seberapa kuat tergantung koalisi, karena antara partai-partai pendukung 01 pun 03 ya yang berada dalam lingkaran ini juga sedang berpikir apakah nanti dinamika politik itu mengharuskan mereka itu untuk tetap pada ruang oposisi ataukah belajar atau melihat bahwa potensi untuk melompat ke kabinet juga besar. Jadi dia sedang melihat ini kalau ini nggak kuat ya kabinet aja lah, kita masuk ke koalisi seperti yang kemarin dilakukan oleh Demokrat pasca tidak masuk dalam koalisi Anies, dia sekarang baru dilantik Pak Ahy. Jadi dinamika itu yang perlu kita lihat ke depan. Jadi apa dinamika politik di Indonesia ini tidak pernah ada oposisi yang kemudian berjalan secara runtun ya selama 5 tahun. Mereka selalu berpikir untuk masuk dalam kekuasaan, ingin menikmati kekuasaan. Kira-kira seperti itu hari ini, Bang. PDIP kalau hasil hitungan itu termasuk penyumbang terbesar ya, di atas 16% atau mendekati angka 20% di parlemen. Potensi untuk oposisi kira-kira terbuka nggak bagi mereka, atau berani nggak mereka berjalan di arah situ? Nah kalau kita lihat jujur ya, partai-partai yang secara ideologis itu punya pengalaman panjang oposisi itu PDIP. PDIP itu di masa Orde Baru dia sudah terbiasa dengan oposisi, ya kan. Kemudian pada masa SBY juga 10 tahun oposisi, dan rasanya tidak sulit bagi PDIP untuk menyatakan sikap kami berlawanan dengan Pak Jokowi. Karena di PDIP itu semua harus manut ya, dan tradisi patuh kepada ketua umum itu tinggi. Jadi loyalitas itu, militansi itu dibangun dari masa Orde Baru sebetulnya. Jadi mereka sudah teruji secara politik, secara kaderisasi. Jadi yang paling mungkin sebetulnya PDIP. Nah bagaimana dengan partai lain? Kalau kita lihat secara jujur ada Nasdem ya kan, ada kalau di 01 ini walaupun mereka menyatakan perubahan, ada PKB. PKB itu secara kultural dia dekat dengan tradisi kekuasaan, tradisi ulama yang sebetulnya lebih pada nuansa yang guyup, pada nuansa yang merangkul, pada nuansa yang damai begitu. Maka kalau feeling kalau kita lihat kalau memang ini nggak banyak perubahan, maka ada kemungkinan juga kalau ada tawaran dari pemenang, maka yang paling mungkin juga PKB masuk kekuasaan. Nasdem juga, karena Nasdem juga bagian daripada Golkar tidak pernah jadi oposisi ya kan. Kemudian juga bagaimana dengan ada darahnya lah ya. Ada darahnya, ada genetiknya ke situ ya. Kemudian juga ada PKS. PKS terbiasa oposisi, cuman perlu dicatat dalam konteks hari ini PKS punya hubungan dekat dengan Prabowo karena berapa pemilu ke belakang mereka konsisten dukung Prabowo, sehingga ada kemungkinan sekalipun mungkin ada lawan secara politik berbeda di sana, ada apa? Kalau kita lihat ada Gelora di situ, grupnya Anies Mata dan Fahri. Tapi kalau kita ini PKS juga mungkin masuk dalam kabinet. Yang paling konsisten itu sebetulnya kayaknya PDIP. Nah, bagaimana idealnya? Kalau dalam sistem presidensil dengan multipartai hari ini, kita secara moral menginginkan adanya oposisi. Sebaiknya pemerintahan kabinet ke depan menang. Kalau ini konsisten sampai dengan akhir, Prabowo Gibran dilantik, kita berharap bahwa hadirnya oposisi itu kuat. Jadi paling tinggi 55 sampai dengan 60%. Jangan lebih daripada itu. Kuota pemerintahan itu didukung oleh 50 sampai 60% suara parpol di parlemen. Kenapa demikian? Karena selama ini pada zaman Jokowi jilid 2 itu kan hampir semua masuk dalam kekuasaan. Rakyat yang hari ini gelisah, yang hari ini merasakan ketidakadilan, tidak ada corong. Karena tidak ada suara partai yang menjadi garis oposisi yang bisa menjadi kanal penyambung suaranya di parlemen. Kalau ada kemungkinan PKB, Nasdem dan PKS itu bisa jadi oposisi atau bisa jadi ke pemerintahan. Artinya juga itu artinya mencederain rencana awal untuk mengusung perubahan. Gitu kan? Jadi
di mana perubahannya nanti? Ya kita lihatlah karena jadi agenda ini kan ada isu hak angket. Iya. Kemudian ada di bawah-bawah itu ada isu pemakzulan, ada penolakan terhadap Sirekap. Kita lihat bagaimana proses perjalanan itu. Dan di kubu 01 hari ini sedang berharap masuk putaran kedua. Nah kita lihat itu dulu. Kita belum bisa selesai ini karena prosesnya itu luar biasa ini. Jadi termasuk hadirnya 03 yang hari ini memang secara politik dirugikan dengan posisi Jokowi yang mendukung anaknya. Jadi ini nggak bisa kita lihat dalam sepotong dua potong. Nah soal apa? Soal tadi disampaikan tidak konsisten, ya memang tradisinya seperti itu. Kalau kita lihat data hari ini, identiti kepartaian seseorang, identitas parpol identity, partai oposisi identitas politik hari ini, ya political identity-nya hari ini itu dari tahun 1955 trennya menurun. Ikatan warga, ikatan masyarakat, ikatan seseorang dengan partai politik itu semakin turun, semakin rendah. Jadi orang itu memilih bukan karena partai politik, bahkan fakta membuktikan bahwa orang semakin tidak yakin dengan partai politik. Parpol dekat dengan korupsi, parpol dekat dengan nepotisme, parpol dekat dengan orang yang serakah, orang yang hanya mengejar kekuasaan. Gitu. Nah tidak ada suasana di mana orang itu betul-betul percaya pada partai politik. Tapi suara PDIP masih besar meski Ganjar kalah ya telak gitu. Justru PDIP turun. Kalau kita lihat trennya turun dari Jokowi. Jadi zaman Pak Jokowi ada Jokowi efek sehingga hampir menyentuh 20%. 19, berapa ya genap 20%. Hari ini kan 17, sekian. Tapi kita belum final ya. Nah trennya menurun sebetulnya. Jangan lupa PDIP itu partai kader. Dia sudah punya basis. Dia sudah punya sistem. Dia punya militansi yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Nah itu yang saya kira sangat wajar sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks hari ini, itu anomali 17, seharusnya dia minimal bertahan lah, atau kurang sedikit ini sudah hampir 2% ketinggalannya. Jadi PDIP trennya menurun sebetulnya. Trennya menurun ya? Iya, kalau kita lihat agak turun dibandingkan pemilu. Kalau hasil daripada quick count maupun dengan Sirekap hari ini. Tapi tertinggi kan di parlemen? Iya, tertinggi, tetap tinggi. Itu Gerindra di parlemen kayaknya bukan yang tertinggi. Kekuatan politiknya seperti apa? Ya gimana ya? Pak Prabowo hari ini kan sebetulnya mendapatkan impact politik daripada Pak Jokowi. Jadi ada konstelasi di mana Pak Jokowi nggak nyaman dengan Bu Mega dengan PDIP. Kemudian Pak Jokowi berpikir untuk 3 periode tidak mungkin. Kemudian lagi itu yang paling rasional Prabowo lah dengan syarat bahwasanya ada Gibran di situ. Tapi ini memang tidak. Pak Prabowo itu tidak mendapatkan banyak suara karena memang secara politik dukungan Pak Jokowi terhadap parpol juga terbelah. Yang kedua, basis Pak Prabowo ini juga sebagian ke Pak Anies. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kalau kita lihat secara ideologis, orang-orang mendukung Pak Prabowo ini sebetulnya kelompok nasionalis Islam, nasionalis religius sebetulnya. Kalau dalam bahasa Clifford Gert itu santri sebetulnya, walaupun Pak Prabowo bukan santri. Kalau kita lihat pendukung Pak Prabowo pada 2019 yang polarisasi sangat tajam ya, 2017 Pilkada DKI 2019 masih suasana itu masih kental, cebong kamera segala macam itu nggak terjadi. Nah, basis pendukung Pak Prabowo ini kan mayoritas dari dari kelompok santri, dari kelompok yang memang Islamnya religius. Nah, suara Pak Jokowi itu sebetulnya melengkapi dalam konteks pilpres, tapi soal parpol terbelah. Nah itu yang bisa kita lihat konteks hari ini. Baik, mungkin closing statement bisa disampaikan ke pemirsa Indonesia. Ya, teman-teman Info Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa demokrasi itu harus kita jalankan dengan baik, bahwa kita harus menjadi bagian untuk mengawal demokrasi ini. Sekali lagi bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita suarakan, karena menjadi seorang yang menerima demokrasi, kita juga harus siap berpartisipasi aktif dalam demokrasi hari ini. Salah satunya adalah menjadi warga negara yang dalam bahasa AFC Putra itu yang terpanggil. Jadi biarkan hari ini pemerintah berjalan, tugas kita hari ini senantiasa menjadi kelompok yang kritis, senantiasa menjadi kelompok yang mengawal agenda-agenda kebijakan, sehingga agenda-agenda demokrasi terus berjalan, tidak ada lagi yang namanya tindakan represi aparat, kemudian lagi hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan ketidakadilan sosial itu tidak akan terjadi kalau semuanya bersuara, kalau semuanya mengawal. Saya kira itu. Baik,
kami akhiri dengan ucapan terima kasih.